Halo teman-teman, menurutmu benar nggak sih kalau generasi 2000-an itu lebih lemah daripada generasi 90-an? Kalau ada yang bilang generasi 2000-an itu strawberry generation. Kira-kira kamu setuju nggak? Yuk kita bahas hari ini. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Akhir-akhir ini tuh saya lagi sering banget nontonin konten di media sosial yang berbunyi strawberry generation gitu katanya. Bahwa generasi-generasi yang masih muda ini, tahun 2000-an begitu ya, 2000 ke bawah, itu dianggap lebih lemah daripada generasi yang di atas, bener ya, dibandingkan dengan generasi yang di atasnya. Jadi kalau kontennya itu kurang lebih kayak gini, ada orang marah gitu, dimarahin bos, generasi 90-an, ayo aku pasti bisa. Generasi bawahnya itu langsung nangis-nangis mental health gitu. Bener nggak sih? Jangan-jangan Gen Z itu Z-nya adalah strawberry. Maaf, jokes bapak-bapak nggak lucu. Ada asumsi bahwa generasi yang di bawah itu delay gratification atau penundaan kesenangannya itu lebih buruk daripada generasi di atasnya. Ada asumsi bahwa generasi di bawah itu nggak lebih tough daripada generasi di atasnya. Kita akan bahas soal research setelah ini untuk membuktikan apakah data tersebut benar atau tidak. Tapi kita perlu lihat dulu istilah strawberry generation yang ditudingkan ini. Strawberry generation itu memang awalnya ditujukan untuk menunjukkan bahwa ada sebuah generasi yang kayak strawberry, rapuh, lemah. Dia menjadi rapuh dan lemah karena daya tahan mentalnya berkurang akibat bantuan dari teknologi-teknologi, asumsinya begitu. Yang sebelumnya generasi di atasnya tuh nggak ada. Tapi kamu tahu nggak siapa, generasi mana yang sebenarnya pertama kali disebut sebagai strawberry generation? Tahu nggak? Millennials. Generasi saya. Awalnya yang ditujukan adalah generasi tahun 80-an, 90-an itu oleh generasi di atasnya disebut sebagai strawberry generation, dianggap sebagai generasi yang kayak strawberry. Menariknya, setelah generasi ini tumbuh, generasi saya menunjuk ke bawah sebagai strawberry generation. Lucu ya. Tapi ini nggak cuma terjadi di generasi loh. Kalau kita perhatikan teman-teman, di kampus misalnya atau di sekolah, jangankan satu generasi, satu tingkat yang cuma beda setahun. Beda setahun. Tuduhannya tuh khas banget. Generasi di bawah, angkatan bawah. Angkatan bawah itu kok nggak kompak ya, Dek ya? Gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu di sekolahmu, tapi kalau di sekolah tempat saya tumbuh, kok kayaknya pindah sekolah, omongannya kayak gitu ya sama semua ya. Kalian tuh nggak kompak. Mau jadi apa kalian? Mari bayangin. Kalau dari tahun ke tahun, makin lama makin nggak kompak, itu akan ada momen di mana sekolah tersebut tawuran massal antar sekolah. Di dalam sekolah maksudnya. Jadi antar sekolah berantem di dalam sekolahnya. Kan enggak. Atau antar kelas gitu berantem. Kayak saya jarang banget ya dengar cerita kayak begitu ya. Kecuali memang individu yang saling berantem gitu. Tapi nggak ada cerita seakan seburuk yang diasumsikan oleh kakak tingkat misalnya. Atau seakan seburuk yang diasumsikan kalau dalam konteks ini generasi misalnya. Kok kayaknya enggak ya? Kayaknya kita survive aja akhirnya generasi milenial sampai bekerja saat ini. Ya bisa juga menunda kesenangan. Ya bisa juga baik-baik saja, bisa overall situasi terkendali dan baik. Dan Gen Z dan beberapa generasi yang lebih muda baru mau masuk ke dalam lapangan kerja. Kok udah diasumsikan macam-macam ya? Sama generasi di atasnya. Apakah terbukti atau tidak? Kan belum tahu. Nah, tapi ada sebuah bukti menarik oleh peneliti bernama John Protzko. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Tapi John Protzko ini dari University of California. Dia mengumpulkan data anak-anak selama 60 tahun. Data yang dikumpulkan adalah kesabaran dan delay gratification. Penundaan kesenangan. Jadi kalau saya pengen sesuatu gitu di masa depan, saya harus menunda kesenangan saat ini untuk ngumpulin dana misalnya untuk beli sesuatu di masa depan. Itu delay gratification. Kalau saya mau menikmati tubuh yang nyaman, maka saya berolahraga sekarang. Senangnya sih nanti, tapi saya kerja kerasnya sekarang. Itu delay gratification. Angka-angka itu dikumpulkan selama 60 tahun di masa anak-anak masing-masing anak gitu. Jadi dikumpulin di anak generasi ini, di anak generasi milenial, di anak generasi di bawahnya, sampai generasi yang
Terakhir di tahun 2017 berarti. Termasuk berarti Gen Z ya di sana ya. Tapi sebelum data itu diolah untuk melihat bagaimana sih tingkat perbedaan kesabaran dan tingkat perbedaan delay gratification dari tiap generasi ini, Protzko penasaran. Ini kira-kira saya bisa nebak nggak ya? Atau para psikolog pendidikan, psikolog perkembangan bisa nebak nggak ya hasil dari tes ini? Kemudian sebelum datanya diolah, dia ngumpulin tuh 260 psikolog perkembangan yang adalah ahli dalam bidang perkembangan. Ditanya, kira-kira generasi yang lebih muda ini ya, kira-kira ini dibandingkan generasi sebelumnya tuh gimana? Tebakannya apa? Coba kamu tebak dulu. Kira-kira generasi yang lebih muda dibandingkan generasi yang di atas, itu tingkat kesabaran dan tingkat delay gratification-nya itu gimana sih? Kalau kamu menjawab lebih buruk, atau kamu menjawab sama baiknya, kamu termasuk 84% seperti psikolog perkembangan ini yang ternyata salah. Salah. Para ahlinya aja salah. Iya, kita juga salah. 84% dari para ahli mengasumsikan generasi di bawah itu sama baiknya atau lebih buruk ketimbang generasi sebelumnya. Yang mana? Keliru. Ternyata, yang tentu saja dijawab oleh 16% sisanya, generasi yang di bawah memilih angka kesabaran dan delay gratification yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan itu polanya. Ternyata dari generasi ke generasi kita menjadi lebih baik. Menarik ya? Tapi kenapa kesannya bisa lebih buruk? Ada satu penjelasan yang sangat menarik terkait dengan memori. Jadi kalau kita lagi bandingin ke generasi yang di bawah, sebenarnya kita sedang berusaha mengingat apa yang terjadi di diri kita saat muda untuk dibandingkan dengan anak muda di saat ini. Kan begitu ya prosesnya ya. Tapi ini adalah proses yang sangat-sangat bermasalah. Kenapa begitu? Karena sarapanmu seminggu yang lalu aja kamu nggak ingat. Kok kamu berusaha mengingat kejadian belasan atau puluhan tahun lalu? That doesn't make sense. Nggak masuk akal. Akhirnya, data-data memori tadi yang scrapping, yang terpecah, yang nggak lengkap dan nggak utuh, tentu saja nggak utuh, diisi dengan apa? Diisi dengan saat ini. Jadi sebenarnya kita sedang membandingkan diri saya saat ini dengan anak muda di saat ini. Kan nggak fair ya? Kamu sudah berkembang berapa tahun, dia baru mulai, dan kamu bandingin. That doesn't fair. Itu nggak adil. Akhirnya tentu saja kesannya lebih inferior. Ya tentu saja. Memori bukan hal yang 100% bisa kita percayai. Enggak gitu. Sekalipun kamu merasa ingat, sebenarnya memori difilter oleh emosi. Itu kenapa kalau kita lagi senang, memori yang muncul tuh lebih banyak muatannya kesenangan. Sementara kalau kita lagi sebel kesel, memori yang muncul juga muatannya lebih banyak yang sebel kesel. Nah, pada saat kamu bandingin diri kamu dengan juniormu misalnya di kantor, dan kamu lagi nggak seneng sama dia, kira-kira memori apa yang muncul? Exactly. Itu kenapa kesannya selalu generasi di bawah tuh lebih inferior. Karena memori yang kamu retrieve, yang dimunculkan, itu nggak tepat, itu nggak valid. Alasan kedua, kenapa kita memandang generasi di bawah selalu lebih inferior? Alasan yang kedua adalah karena kita menggunakan belief kita saat ini. Standar kita saat ini untuk dibandingkan ke generasi di bawah. Contohnya begini. Kalau standar saya atau belief saya atau nilai yang saya anut adalah taat gitu ya. Taat pada otoritarianisme. Taat pada perintah gitu. Maka ketika kita melihat ada generasi lain yang berespon dalam settingnya berbeda, kesannya adalah, wah generasi sekarang tuh lemah banget. Atau kalau yang banyak di video-video ospek, generasi sekarang tuh nggak tahu sopan santun. Bentar-bentar, apa hubungannya nggak menaati perintah yang nggak masuk akal dengan sopan santun? Gak ada. Wahai ospek-ospek di Indonesia, kakak-kakak tingkat, saya juga pernah dan saya malu sekali dengan tindakan ospek di dalam generasi-generasi kita yang memalukan ini. Tidak taat dengan kakak tingkat yang gak masuk akal, itu bukan tanda sopan santun, itu tanda kecerdasan. Kakak tingkatnya yang gak cerdas. Marah-marah kok dianggap sebagai mendidik. Aduh, otaknya ditaruh di mana? Saya ngetawain diri saya. Otaknya ditaruh di mana? Jadi sebenarnya generasi yang di bawah yang tidak taat itu menunjukkan progres yang baik jika perintahnya tidak tepat. That's really good. Dan kamu yang nggak nyaman dengan itu bukan berarti generasi di bawah yang keliru. Kita yang keliru. Budaya kita yang salah. Habit kita yang salah. Sewajarnya kita yang evaluasi, jangan malah nyalain di bawah.
Dan itu lebih menunjukkan belief saya, ego saya, apa standar nilai saya ketimbang buruknya generasi di bawah. Gak ada hubungannya sama buruknya generasi di bawah. Enggak, itu belief kita. Dan penilaian itu pada akhirnya tidak relevan lagi. Tapi tenang aja, ini memang terjadi dari generasi ke generasi. Saya percaya 60, 70 tahun lagi kalau media sosial masih ada, generasi yang lagi kita omongin ini sebagai strawberry generation, wahai orang-orang tua, termasuk saya, akan melakukan hal yang sama ke generasi di bawahnya. Karena ini memang cara kerja pikiran manusia terkait memori. Irasional, lebih banyak emosionalnya, dan juga pengumpulan datanya itu penuh dengan filter. Nggak 100% realita yang bisa dipercaya. Sehingga kalaupun nanti misalnya Twitter masih ada, YouTube masih ada, TikTok masih ada, dan lain sebagainya di beberapa puluh tahun ke depan, saya percaya kok generasi yang di bawah akan ngomongin generasi di bawahnya lagi sebagai anak yang lemah, manja, kurang sabar, gitu-gitulah. Karena begitulah cara kerja pikiran. Dan kita justru perlu mengenali cara kerja pikiran ini karena ini adalah bias. Ini bias kognitif, nama kerennya kids these days bias. Anak-anak zaman sekarang tuh gitu kira-kira. Itu bias. Sebenarnya realita tidak seperti itu. Bahkan data menunjukkan dari waktu ke waktu, generasi ke generasi, anak-anak menjadi semakin sabar dan anak-anak menjadi semakin bisa menunda kesenangan dibandingkan generasi sebelumnya. That's really, really interesting. Karena ternyata memori kita nggak sevalid itu. Jadi intinya saya nggak setuju sama strawberry generation karena penelitian nggak setuju. Terserah orang bilang strawberry, nggak peduli. Kalau penelitian bilang nggak, maka jawabannya nggak. Nggak peduli dengan asumsi personal. Karena bisa jadi itu cuma generalisasi aja. Ada satu atau dua orang digeneralisasi jadi satu generasi kan. Gak make sense. Nggak masuk akal. Oke, mungkin itu dari saya, Dr. Jimmy Ardian, yang lagi ngetawain generasinya sendiri. Iya, kita yang agak tua-tua ini kok sok tahu dan sok bener banget ya. Udahlah, nggak usah ngomong-ngomongin generasi di bawah kayak kita paling bener. Nggak apa-apa, biasa aja. Demikian dari saya. Bye-bye.